Teman-teman, saya surprise pengunjung channel saya banyak ladiesnya, banyak wanitanya, sampai 5% lebih. Itu goks buat pandangan saya, karena saya selama ini kan sharing tentang drone. Drone itu kan peminatnya 99% lebih itu lelaki gitu. Kalau wanita mau ngapain mampir ke channel saya? Mungkin karena saya sharing tentang pernikahan, perceraian, gimana perspektif lelaki tentang wanita, perspektif wanita tentang lelaki, mungkin jadi banyak pengunjung ladies gitu. Saya di video ini saya pengen men-sharingkan sesuatu yang barangkali biar nggak sia-sia para ladies mampir ke channel ini. Saya pengen sampaikan tentang sebenarnya wanita yang paling cantik menurut lelaki, menurut pandangan lelaki itu yang seperti apa sih gitu. Saya ulang ya. Wanita yang paling cantik menurut perspektif lelaki itu yang seperti apa sih gitu. Ini saya sampaikan berdasar pengalaman saya dan pemahaman saya. Tentu saja apa yang saya sampaikan tuh tidak bisa mewakili seluruh lelaki, karena lelaki itu banyak banget kan, di Indonesia juga banyak banget, di kampung juga Anda juga banyak banget, pacar Anda juga mungkin macem-macem. Tapi setidaknya karena saya laki, mungkin itu bisa jadi tambahan wawasan begitu buat Anda para ladies. Kita mulai ya. Waktu saya umur SMA, umur SMA ya sekitar 17 tahunan begitu, ya belum nikah lah, pacaran juga ya, masih namanya cinta monyet kayak begitu ya. Saya nonton sebuah film Inggris sih. Jadi ceritanya gini, ada seorang lelaki ganteng kayak foto model, ceweknya cantik banget, memang foto model. Kalau ceweknya memang foto model, memang artis gitu. Kalau lakinya kaya tapi dia bukan foto model. Pacaran gitu, setiap kali pacaran misalnya lakinya pengen ngesun, perempuannya I don't like it gitu. Oh, megang pantatnya, gak sopan gitu. Oh, itu berbulan-bulan hubungannya 8 bulan gitu. Sebenarnya si lelaki ini ada ganjelan di hatinya. Aduh, ini punya pacar cewek tapi ini salah, itu salah gitu. Tahu nggak? Akhirnya dia kesengsem sama seorang wanita yang dia sering naik bus bareng gitu. Di Inggris itu kan waktu itu ya tahun 80-an, orang yang punya mobil tuh masih jarang, karena kan kalau bus kalau di Inggris itu orientasinya ke public transport, jadi orang-orang itu pada naik bus gitu. Nah, si lelaki ini ngelihat ada perempuan gemuk, orangnya gemuk gitu, pendek tapi menarik gitu. Dia ngelihat, wah ini orang ini asik banget begitu. Kemudian diajak ngobrol nyambung, diajak canda-canda, suka gitu, nyambung lah, asik gitu, jadi hidup gitu ketemu sama si cewek itu. Jadi lama-lama di endingnya itu si lelaki itu sama cewek yang cantik jelita ini putus, pacarannya sama si gendut ini. Dan happy ending itu, si lelaki itu yang ganteng kayak foto model, pacarnya gemuk, gendut, pendek, tapi asik gitu, dan bahagia mereka berdua kelihatannya begitu. Itu gitu. Saya lihat para wanita banyak salah memperspektifkan, mempersepsikan pandangan cantik menurut lelaki. Karena saya sendiri, istri saya suka bilang, wah si A ini yang suka main ke rumah tuh cantik. Cantik itu kata dia, kata perempuan. Cantik kata perempuan sama cantik kata lelaki itu beda loh. Iya, pahami itu beda. Perspektif cantik menurut perempuan dan perspektif cantik menurut lelaki itu beda banget. Apalagi sekarang zamannya. Gini, sebagai gambarannya buat teman-teman, dulu misalnya yang dipandang cantik itu kayak Mona Lisa gitu kan. Mona Lisa tuh gimana kan, posisinya gini kan, gendut gitu kan, diem, adem, ngegelenggem gitu kan, senyum gitu kan. Yang disebut cantik begitu, itu begitu. Coba tanya lelaki sekarang, apakah kriteria cantik menurut lelaki sekarang itu model Mona Lisa? Enggak. Seiring waktu itu yang dibilang cantik itu yang langsing, tinggi, langsing, kecil, perutnya nggak buncit begitu, gitu perspektifnya. Kalau di dunia juga misalnya begini,
Kayak contohnya foto model dunia Naomi Campbell. Naomi Campbell itu kan katanya foto model yang begitu cantik karena legnya, kakinya yang jenjang, nggak ada tandingannya lah kayak Naomi Campbell itu. Padahal di ceritanya Naomi Campbell itu, mohon maaf ya, vaginanya aja dijahit. Kemudian itunya klitnya kacangnya itu dipotong udah dari dulunya gitu. Itu karena tradisi di sana di Afrika memang wanita itu nggak boleh menikmati kenikmatan seksual, katanya begitu pada zamannya, tradisinya dulu di kampungnya, di sukunya begitu. Tapi Naomi Campbell jadi foto model dunia world class begitu. Nah, untuk kondisi sekarang menurut saya menurut pengalaman saya tadi, cerita tadi saya waktu SMA begitu, saya matchingkan dengan kondisi sekarang. Saya kan banyak teman-teman saya yang udah pada tua kayak saya juga, artinya umurnya udah di atas setengah abad. Apa yang paling mereka tidak bahagia adalah ketika misalnya dia ngobrol sama istrinya, apa-apa gak nyambung, ini salah, itu salah, diajak ini nggak mau, diajak itu nggak mau, gitu. Wanita memandang yang cantik, kata dia tuh fisik. Banyak wanita itu ngelihat cantik atau enggak itu ke fisik loh, luar. Jadi menjudge sebuah buku itu dari covernya. Wanita itu pada umumnya begitu. Mungkin Anda nggak termasuk, tapi pada umumnya seperti itu gitu. Begini, cantik itu amat sangat relatif. Cantik itu amat sangat relatif gitu. Untuk tiap teman saya kalau ngobrol sama teman saya, menurut saya cantik ini, kalau teman saya bukan, itu nggak cantik gitu. Jadi beda gitu. Jadi kalau Anda memandang bahwa kecantikan itu dari fisik, itu blunder, itu salah banget. Enggak, lelaki itu nggak ngelihat ke situ, enggak ke fisik. Fisik itu mungkin kayak inilah, mungkin pemahaman yang gampang dicerna begini. Kecantikan tuh hanya sekulit ari. Kejelekan lah yang sampai tulang belulang gitu. Jadi teman-teman, percuma kalau teman-teman misalnya sampai operasi plastik, sampai misalnya ke dokter, ke ini apa, dipakai alat segala macam, susu ditambal, diangkat gitu, pantat ditambal untuk nipu lelakinya. Pas ketahuan Anda udah kehilangan kehormatan gitu. Wah, berarti lu tipu-tipu doang sama gue selama ini begitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat juga video-video saya sebelumnya, ya saya yakin perempuan itu jarang sih kedengerin omongan laki. Tapi saya udah sampaikan dulu, ada seorang orang yang kaya gitu, dan dia muka agama, istrinya 4. Semua istri yang 3 itu selalu dieliminasi kecuali 1 gitu, kecuali 1 orang. Jadi yang 1, 2, 3 misalnya 1 cerai, nanti nyari lagi, pokoknya 4 aja selalu istrinya gitu. Kecuali yang 1 orang, si ibu ini nggak pernah diganti. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk mengelola keuangan gitu. Jadi menurut pandangan saya mungkin ada manfaatnya buat teman-teman. Untuk kondisi sekarang, karena tuh zaman kan makin susah. Anak-anak muda sekarang makin takut kawin. Kenapa? Intinya karena masalah duit. Kita ada kekhawatiran untuk tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kan gitu. Jadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh para wanita adalah kemampuan mengelola uang. Yang kedua adalah bagaimana caranya membahagiakan hubungan gitu. Itu kuncinya ada 2 sih, di atas perut dan di bawah perut. Itu teman-teman saya tabu untuk menyampaikan di sini. Tapi kira-kira gimana ya? Kalau ada teman-teman pertanyaan, mau gue tuliskan dalam komentar. Saya secara pribadi saya sih nothing tulus. Saya pengen apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman gitu. Jadi saya nggak masalah apa yang Anda tanyakan akan saya jawab. Walaupun saya tahu rata-rata perempuan tuh jaim banget. Perempuan tuh pengen tahu sesuatu, tapi dia nggak berusaha mencari tahu. Dia pengennya sesuatu itu datang ke dirinya gitu. Kemudian dia ngerti semua, nggak bisa begitu. Segala sesuatu itu harus dipelajari teman-teman. Izin saya di video ini nggak nerbangkan buat saya, karena target saya untuk video ini adalah Anda para ladies gitu, supaya teman-teman ngerti. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan komentar. Terima kasih, jaga kesehatan, selamat weekend.